Semangat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya sehat hari ini? Sehat ya? Masih semangat belajar matematika kan? Masih ya pastinya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Francisca Ningrum. Di sini saya sebagai mahasiswa PPL mengampu pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Apa ya itu fungsi? Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Pada akhir pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian dari fungsi. Lalu kalian juga bisa memahami istilah domain, kodomain, dan range. Lalu kalian juga bisa membedakan mana yang disebut relasi dan mana yang disebut dengan fungsi. Lalu yang keempat, kalian bisa menyelesaikan soal terkait dengan fungsi. Nah, yuk langsung saja. Sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan yang memiliki anggota. Nah, di sini kita akan kaitkan relasi dengan fungsi. Relasi. Fungsi itu adalah suatu bentuk khusus dari relasi. Atau kita bisa berikan pengertian bahwa fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada daerah asal dengan tepat satu anggota pada daerah kawan. Jadi, fungsi itu memasangkan setiap anggota pada daerah asal dengan tepat satu anggota pada daerah kawan. Lalu apa ya yang dimaksud dengan daerah asal, daerah kawan, dan range? Nah, kita akan belajar nih di sini. Domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal. Lalu kodomain adalah daerah kawan dan range sendiri adalah daerah hasil. Nah, di sini Ibu memiliki contoh seperti ini. Ada himpunan A dan himpunan B. Di sini ada himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan D. Lalu himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang mana ya domainnya? Nah, domain itu adalah daerah asal. Jadi domainnya adalah himpunan A. Di sini bisa kita tuliskan A sama dengan kurung kurawal A, B, C, D. Nah, ini adalah domain atau daerah asal dari fungsi tersebut. Lalu kodomain. Kodomain adalah Lalu ada kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Di sini adalah himpunan B. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu range. Range adalah daerah hasil. Daerah hasil pemetaan dari A ke B. Mana ya himpunan bagian dari B yang berpasangan dengan A? Jadi 2, 3, dan 4. Jadi daerah hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Nah, sampai di sini kita sudah belajar mengenai pengertian fungsi, domain, kodomain, dan range ya. Selanjutnya kita akan belajar membedakan yang mana itu relasi dan mana itu fungsi. Atau kita bisa sebutkan yang mana itu relasi yang berupa fungsi dan mana yang relasi yang bukan fungsi. Kita akan membedakan relasi yang merupakan fungsi dan relasi yang bukan fungsi dengan menggunakan pengertian fungsi tadi. Nah, perhatikan di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, pengertian fungsi tadi yaitu setiap anggota daerah asal dipasangkan tepat satu dengan anggota daerah kawan. Lalu yang mana ya kira-kira yang merupakan relasi yang berupa fungsi dan relasi yang bukan fungsi?
Kita lihat di sini. Pada gambar 1, di sini anggota himpunan A ada A, B, C, dan D. Setiap anggota himpunan A ini ternyata memiliki pasangan di daerah kawan. Pada gambar 1 di sini, anggota himpunan A itu adalah A, B, C, dan D. Nah, setiap anggota himpunan A di sini memiliki pasangan tepat satu dengan anggota B, yaitu A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan dengan 4. Sehingga gambar 1 ini merupakan relasi yang berupa fungsi, karena memenuhi pengertian dari fungsi tadi. Lalu selanjutnya kita akan perhatikan gambar 2. Gambar 2, anggota A memiliki anggota yaitu himpunan A memiliki anggota yaitu A, B, C, dan D. Di sini ternyata ada anggota dari himpunan A yaitu B yang tidak memiliki pasangan, sehingga tidak memenuhi pengertian dari fungsi yaitu setiap anggota daerah asal memiliki pasangan tepat satu di anggota daerah kawan. Maka gambar 2 ini merupakan relasi yang bukan fungsi. Sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan? Simpan dulu ya. Nah, dari sini kita dapatkan ciri-ciri relasi yang merupakan fungsi, yaitu yang pertama adalah setiap anggota daerah asal harus mempunyai pasangan di daerah kawan. Lalu yang kedua, setiap anggota daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan. Sedangkan daerah kawan boleh mempunyai pasangan lebih dari satu di daerah asal. Nah, ini adalah contoh dari fungsi ya, yaitu setiap anggota daerah asal, yaitu daerah asalnya di sini adalah A, B, C, dan D, itu memiliki pasangan tepat satu dengan daerah kawan. Daerah kawannya anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita tulis di sini, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 4, dan D berpasangan dengan 2. Daerah asalnya di sini tidak ada yang berulang, jadi pasti setiap anggota ini memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan. Nah, ada berbagai cara untuk kita dapat menyatakan sebuah fungsi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian relasi dengan berbagai representasi, yaitu contohnya dengan diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan koordinat kartesius. Nah, karena fungsi merupakan relasi khusus, maka fungsi juga dapat dinyatakan dalam representasi tersebut. Contohnya di sini adalah diagram panah. Diagram panah itu cirinya ada tanda panah. Tanda panah itu bisa terletak di sini, atau juga bisa diletakkan di tengah. Lebih baik di tengah karena lebih jelas. Lalu kita juga punya contohnya menyatakan dengan himpunan pasangan berurut. Nah, dari diagram panah ini bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurut, yaitu A,2, B,3, C,4, dan D,2. Di sini, kalau itu fungsi, maka daerah asalnya yaitu A, B, C, dan D ini tidak mungkin berulang. Nah, ini adalah ciri dari fungsi. Lalu, untuk menuliskan dalam himpunan pasangan berurut, sama seperti relasi, harus ada kurung kurawalnya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya? Nah, agar kalian bisa lebih paham, maka kita latihan soal ya. Latihan soal yang pertama. Diketahui himpunan pasangan berurut yaitu 1, P, 2, P, 3, P, 4, P adalah sebuah fungsi yang memetakan himpunan 1, 2, 3, dan 4 ke PQ. Tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan
tersebut. Di sini diketahui ada himpunan pasang berurut yaitu 1, P, 2, P, 3, P, dan 4, P. Nah, himpunan pasangan berurut ini merupakan sebuah fungsi yang memetakan himpunan 1, 2, 3, dan 4 ke PHI. Jadi, kita bisa tahu di sini domain atau daerah asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain atau daerah kawan yaitu P dan Q. Nah, agar lebih mudah, kita bisa gunakan bantuan diagram panah nih. Kita gambar di sini ya. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang selanjutnya ada P, Q sebagai daerah lawannya. Nah, menurut himpunan pasangan berurut, 1 dikaitkan dengan P, jadi ke sini. Lalu 2 dikaitkan dengan P, ke sini. Lalu 3 juga dikaitkan dengan P, sini. Lalu 4 dikaitkan dengan P juga. Nah, maka kita peroleh range atau daerah hasilnya yaitu P. Kita tulis di sini range atau daerah hasil yaitu P. Nah, kita sudah bisa menjawab soal yang pertama nih. Apakah sampai di sini kalian masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditulis di buku, lalu besok ketika pembelajaran tatap muka bisa ditanyakan ya. Contoh soal yang kedua yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B yaitu 2, 3, 5, dan 7. Relasi yang didefinisikan adalah 1 lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu relasinya. Relasinya yaitu 1 lebihnya dari. Kita bisa kerjakan ini dengan bantuan diagram panah. Nah, kita gambar di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini himpunan A. Lalu himpunan B ada 2, 3, 5, 7. Relasinya menyatakan 1 lebihnya dari. Himpunan A 1 lebihnya dari B. Misal kita punya 1, kita ambil 1. 1 itu lebihnya dari 2. Apakah benar? Salah ya. Jadi nggak ada pengaitannya. Lalu kita coba yang kedua. 2 1 lebihnya dari 3. Apakah benar? Bukan ya. Lalu coba yang 3. 3 1 lebihnya dari 2. Coba, apakah ini benar? Benar ya, 3 itu 1 lebihnya dari 2. Lalu 4. 4 itu 1 lebihnya dari 3. Kita kaitkan di sini. Lalu 5 itu 1 lebihnya dari 4. Wah, ternyata di daerah kawan tidak ada. Jadi, kita hanya bisa membentuk 2 pengaitan saja. Lalu, kita sudah temukan relasi 1 lebihnya dari. Lalu, apakah relasi dari A ke B termasuk sebuah fungsi? Kita ingat lagi pengertian dari fungsi. Fungsi tadi, setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu dengan anggota daerah kawan. Apakah setiap anggota A ini memiliki pasangan? Tidak ya. Jadi, relasi dari A ke B bukan termasuk fungsi. Karena ada anggota dari A yang tidak memiliki
pasangan. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Sudah cukup paham ya? Nah, satu lagi nih, kita mempunyai soal seperti ini. Dari relasi di bawah ini, tentukanlah mana yang merupakan relasi fungsi dan mana yang merupakan relasi bukan fungsi. Nah, ada 4. Tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa daerah asalnya atau bagian depan dari pasangan berurutannya itu tidak ada yang sama. Nah, kita periksa satu persatu. Dari A, daerah asalnya yang depan ya. 1, 2, 3, dan 4. Apakah ini ada yang sama? Tidak ada, jadi ini merupakan relasi fungsi. Nah, lalu selanjutnya yang B. Yang B kita perhatikan. Di sini daerah asalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 4. Di sini ada anggota dari daerah asal yang berpasangan lebih dari 1. Jadi ini merupakan relasi bukan fungsi. Lalu selanjutnya yang C. Daerah asalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini daerah asal berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Jadi ini merupakan relasi fungsi. Lalu yang D. Yang D daerah asalnya ada 12, 13, 14, dan 14. Di sini berarti daerah asalnya ada yang berpasangan lebih dari 1 dengan daerah kawan. Jadi ini merupakan relasi bukan fungsi. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Sudah cukup paham ya? Besok kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita simpulkan dulu ya bersama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memiliki ciri setiap anggota di daerah asal harus memiliki pasangan di daerah kawan. Lalu yang kedua, setiap anggota daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan. Sedangkan daerah kawan boleh memiliki pasangan lebih dari satu di daerah asal. Yang kedua, kita juga belajar tentang membedakan relasi yang berupa fungsi dan relasi yang bukan fungsi. Jika itu relasi fungsi, maka setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan. Jika itu merupakan relasi bukan fungsi, maka kemungkinannya adalah ada anggota pada daerah asal yang tidak memiliki pasangan di daerah kawan, atau ada anggota pada daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu dengan anggota daerah kawan. Nah, kita juga belajar tentang domain, kodomain, dan range hari ini. Domain tadi adalah daerah asal, lalu kodomain adalah daerah kawan, lalu range adalah daerah hasil. Nah, agar kalian lebih paham, maka agar kalian lebih memahami materi ini, nanti Ibu akan berikan latihan soal dan kalian kerjakan lalu dikumpulkan ya. Jangan lupa kalian belajar untuk materi pertemuan berikutnya, agar pada pertemuan berikutnya materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan lebih baik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.